Kopi dulu. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Ada berita yang viral dalam minggu-minggu ini. ACT, Aksi Cepat Tanggap, sebuah lembaga filantropi pengumpul uang dan barang untuk dana kemanusiaan, dana umat, kini menjadi sesuatu yang sangat banyak diperbincangkan. Kenapa? Majalah Tempo minggu lalu mengungkap bahwa ACT, Aksi Cepat Tanggap ini melakukan penyelewengan dana umat. Jadi kantong dana umat bocor. Padahal lembaga ini adalah lembaga yang sudah sangat terkenal, populer, dan mempunyai nama baik di tingkat nasional bahkan internasional. Para sahabat sang kakek, kenapa ini menjadi sorotan? Pengungkapan dari majalah Tempo secara detail berdasarkan investigasi bahwa dana yang dihimpun oleh Aksi Cepat Tanggap ternyata banyak yang disalahgunakan. Apa contohnya? Potongan terhadap donasi yang disalurkan oleh sebuah lembaga filantropi ada ketentuan karena izin yang diberikan oleh Kemensos tentang pengumpulan uang dan barang PUB itu ada batas maksimum 10%. Tapi dalam kenyataannya menurut pengakuan dari pengurus dan pendiri Aksi Cepat Tanggap, ini mereka membuat 13,7%. Bahkan ada investigasi yang menyatakan mereka sampai kepada 20%. Ini tentu penyalahgunaan izin pengumpulan uang dan barang dari Kemensos. Yayasan Aksi Cepat Tanggap ini terdaftar di Pemprov DKI dan izin operasionalnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketika izin, tapi izin pengumpulan uang dan barang itu dari Kemensos. Setelah laporan ini, maka Kemensos mencabut izin pengumpulan uang dan barangnya atau PUB-nya. Karena kenapa? Ternyata ditemukan salah satu bantuan yang sangat luar biasa dan spektakuler adalah bantuan yang disalurkan oleh Boeing, pabrik pembuat pesawat, terhadap korban Lion Group, pesawat Lion yang jatuh. Ada 68 orang korban. Setiap keluarga ahli waris ini dapat santunan 2 miliar secara langsung. Lalu ada 2 miliar per keluarga juga yang dikelola melalui Aksi Cepat Tanggap. Ada uang sekitar 138 M yang dikelola oleh ACT. Ternyata ini tidak dikelola sebagaimana mestinya karena tidak pernah ada diskusi dengan ahli waris atau pemegang hak santunan yang memberikan hak kepada ACT, tapi malah uang ini digunakan menjadi gaji dan fasilitas membeli perlengkapan para pengurus dari ACT. Ada beberapa hal yang dilanggar oleh ACT. Artinya, pertama dia sebetulnya kalau menurut undang-undang yayasan, pembina, pengurus, dan pengawas tidak boleh mendapat gaji. Tetapi pengurus ACT dan pembinanya sampai memperoleh gaji 250 juta per bulan. Mobil dinasnya Alphard, Pajero, dan juga Honda Civic. Luar biasa. Ini spektakuler. Kalau memang ini adalah hasil yang seharusnya mereka dapat, itu tidak apa-apa. Tetapi pendiri Ahyudin ini mengatakan bahwa saya ustadz, saya hanya mengambil hak saya. Pertanyaan kita menjadi sederhana. Apakah 250 juta per bulan gajinya dan fasilitas itu adalah haknya? Ini diambil. Ternyata penemuan ini diambil dari santunan yang diberikan oleh Boeing, pabrik pesawat, terhadap korban dari Lion Group. Nah, Ahyudin ini pendiri dan presiden ACT didemo oleh anak buahnya sendiri pada bulan Januari yang lalu. Dia dipaksa mundur dan dia mengundurkan diri, tapi baru diumumkan atau dipublish bulan April. Kenapa? Ini dia merasa dikudeta. Dalam wawancaranya dengan majalah Tempo, dia merasa dijolimi, dipaksa mundur, dan dipaksa menandatangani pengunduran diri sebagai presiden. Padahal dia adalah presiden ACT dan dia juga pendiri dari ACT. Tapi karena ini sudah kolaps, ada pemotongan gaji karyawan karena untuk menutupi bantuan dari Boeing yang sudah sempat dihabiskan, akhirnya dilakukan berbagai hal untuk efisiensi. Para sahabat sang kakek, apa yang mau kita lihat dari kasus ini adalah pertama, penyelewengan dana umat yang dipercaya. Ada 2 hal di sini. Pertama adalah kepercayaan donatur yang memberikan bantuan ini. Kedua, hak dari penerima donasi ini yang seharusnya juga harus diperhitungkan dan tidak boleh dipotong. Oleh karena itu ini mencederai 2 kepercayaan. Kepercayaan pertama dari donatur, kepercayaan dari penerima hak seharusnya dari donasi tersebut.
Tetapi undang-undang yayasan juga dilanggar. Dan ini pengumpulan uang dan barang ini juga masalah. Makanya ACT ini aksi cepat tanggap dipelesetkan menjadi aksi cepat tilep. Ini ternyata dana umat ini ditilep. Nah, lalu kita tambah lagi sebetulnya dalam sebuah tulisan, aksi cepat tanggap ACT itu juga bisa aksi cepat tilep, tapi seharusnya aksi cepat tangkap. Barreskrim sekarang sedang memeriksa semua pendiri dan pengurus ini. Kita berharap bahwa ACT ini harus segera ditindak. Sebab kenapa? Jangan gara-gara ACT, satu lembaga filantropi, kepercayaan dari donatur ini menjadi celah bagi semua lembaga filantropi. Kalau gara-gara ACT nanti masih banyak lembaga duafa dan yang berbagai lembaga yang mengumpulkan dana donasi dari umat untuk kepentingan orang-orang yang kena bencana dan bantuan yang dibutuhkan, maka ACT ini menjadi bumerang bagi pengumpulan uang dan barang untuk dana kemanusiaan. Oleh karena itu kita berharap Barreskrim Polri supaya cepat menyelesaikan kasus ini dan menuntut siapa yang seharusnya bertanggung jawab supaya penyelewengan dana-dana donasi kemanusiaan harus dihentikan, karena itu adalah hak dari setiap orang yang mengalami bencana. Bagaimana mungkin kita bicara seorang ustadz, pendiri ACT, tokoh agama, tetapi perilakunya mengambil hak? Ini yang harus dipertimbangkan. Seharusnya ustadz, pendeta, pemimpin agama adalah contoh dalam perilaku. Tapi tren sekarang ini menjadi contoh yang tidak baik. Maka oleh karena itu, supaya ini tidak merembet dan merusak banyak hal, siapapun pelaku penyelewengan dana kemanusiaan yang dikelola oleh ACT harus tuntas diselesaikan dan dibawa ke ranah pengadilan secara hukum, supaya ini bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, donatur, dan korban kepada lembaga-lembaga filantropi yang mengumpulkan uang dan barang untuk tugas-tugas kemanusiaan, untuk menyelamatkan bencana, untuk menyelamatkan banyak orang sebagai korban-korban yang tidak bisa kita hindari. Bencana tidak bisa kita cegah, tetapi bisa kita atasi dengan menyalurkan dana bantuan kemanusiaan yang tepat. Dan juga jangan ada penyelewengan. Aksi cepat tanggap kita sesalkan. Ada yang mengatakan, wah ini jangan karena ada tikus lalu lumbung yang dibakar. Ini kalau ada tikus misalnya di ACT, maka jangan ACT-nya yang dibubarkan atau dihentikan. Tetapi kita harus katakan, siapapun yang melakukan harus bertanggung jawab. Kalau ternyata inilah pendiri dan presiden dari ACT itu, patut juga. Apakah ada kesalahan lembaga? Apakah ini kesalahan personal? Kalau ini kesalahan personal, wajarlah personalnya yang akan dihukum. Tapi kalau ini sudah secara lembaga melakukan ini, maka lembaga itu juga harus jatuhi hukuman. Itulah harapan kita, bahwa hukum itu berlaku bagi siapa saja, sama saja, karena semua orang sama di hadapan hukum. Biarpun ACT adalah siapapun di belakangnya, siapapun kerjasamanya, apakah gubernur, apakah menteri, apakah kementerian, itu tidak boleh menghalangi penegasan penindakan hukum terhadap para pelaku ini. Kita harap Barreskrim Polri dengan cepat dan lugas bisa menyelesaikan ini supaya kita terang dan bisa melihat di mana persoalannya, siapa penggeraknya, siapa yang menyelewengkan ini, dan untuk tujuan apa. Tentu ini patut kita harus dukung, sebab ada selentingan bahwa dana dari ACT juga mengalir ke 10 negara yang diduga adalah negara teroris. Ini tentu sangat berbahaya bagi para donatur, bagi bangsa ini, karena aksi cepat tanggap ini berada di Jakarta, berada di Indonesia, tapi kalau dia mendukung gerakan teroris internasional, ini sangat membahayakan. Mari kita dukung dan selamat bekerja bagi Barreskrim Polri untuk bisa mengungkap ini dengan baik. Terima kasih. Salam ngopi dulu.